Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sobat YouTube yang dimuliakan oleh Allah, kali ini kita berjumpa kembali membahas mengenai dosa yang tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa tak berampun meskipun tobat seumur hidup. Apa itu? Manusia tak pernah luput dari dosa. Setiap kita selalu mempunyai dosa. Bahkan Nabi Musa saat bermunajat di Bukit Tursina, beliau mengatakan dengan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, berdoa, "Ya Allah, seumur hidup saya melakukan dosa 3 kali. Bagaimana nanti aku akan menghadapmu kelak di akhirat?" Nabi Musa 3 kali berbuat dosa dalam seumur hidupnya, takut bagaimana nanti menghadap Allah di akhirat. Bayangkan, 3 kali berbuat dosa seumur hidup, takut bertemu dengan Allah. Kita ini sehari puluhan kali berbuat dosa, tidak ada takutnya, tidak mohon ampun, tidak istighfar pada Allah. Sahabat, setiap kita punya dosa. Dan orang yang baik bukan orang yang tidak punya dosa, tapi pada saat dia melakukan dosa, melakukan kesalahan, segera minta ampun pada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Beristighfar, mohon ampun pada Allah. Allah mengampuni dosa-dosa manusia kecuali dosa syirik. Dosa syirik tidak diampuni oleh Allah. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah. Allah Maha Penjemburu. Allah tidak mau diduakan. Allah tidak mau dianggap punya sekutu. Makanya dosa menyekutukan Allah itu syirik, dosa yang tak berampun. Apa itu syirik? Seperti dalam lingkungan mungkin di masyarakat kita, mereka membuat sesajen menyembah pohon besar, kemudian menyembah patung, kemudian membuat upacara-upacara ritual yang sifatnya menyembah jin dan sebagainya. Syirik. Tidak diampuni dosa itu oleh Allah. Bagaimana cara tobatnya? Ya sudah, istighfar saja yang banyak. Taubatan nasuha, tidak mengulanginya lagi, berjanji tidak mengulanginya lagi, dan tobat terus. Istighfar. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Dosa zina. Zina itu besar dosanya. Bagi yang belum menikah, dia akan dirajam. Bagi yang belum menikah, dia akan dicambuk 100 kali dan diungsikan dari kampung halaman selama 1 tahun. Sedang yang sudah menikah, baik laki-laki maupun perempuan, dia akan dirajam, dilempari batu sampai mati. Hukumannya mati. Ada seorang wanita mendatangi Rasulullah. "Ya Rasulullah, saya berbuat dosa. Saya telah melakukan dosa zina." Mendatangi Rasulullah sambil menangis. "Sekarang saya hamil." Apakah Rasulullah langsung menghukum orang itu? Tidak. Biarkan kau sampai hamil dan melahirkan. Tunggu sampai anakmu lahir. Nanti datang lagi kemari. Setelah itu, wanita itu pulang. 9 bulan kemudian, dia pun melahirkan. Dia datang pada Rasulullah, minta dihukum rajam. "Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan dan saya bertobat pada Allah, hukum saya. Karena hukum berzina adalah dirajam. Kau susui dulu anakmu selama 2 tahun. Jadi wanita ini disuruh menyusui anaknya selama 2 tahun.
Setelah 2 tahun dia menyusui anaknya, dia pun datang lagi kepada Rasul. Ya Rasulullah, saya sudah siap. Saya sudah menunggu sampai anak saya lahir. Saya sudah menyusui 2 tahun dan sudah menyapihnya. Sekarang saya siap untuk dihukum rajam. Maka dilaksanakanlah hukum rajam itu. Dilaksanakan hukum rajam itu, dan wanita itu pun dihukum mati. Rajam. Sahabat yang melihatnya miris. Merasa wanita itu melakukan kesalahan yang menjijikkan. Apa kata Nabi? Dia sudah menebusnya di dunia. Jadi dosanya sudah ditebus di dunia. Di akhirat dia bersih. Diampuni oleh Allah. Dia sudah menebus dosanya. Sehingga di akhirat dia datang menghadap Allah dalam keadaan bersih. Bagaimana zaman sekarang sudah tidak ada hukum rajam sementara melakukan dosa zina? Ya sudah, istighfar saja, minta ampun pada Allah, taubatan nasuha. Itu cara salah satu yang lain begitu. Taubatan nasuha, tidak melakukan lagi. Moga-moga Allah yang Maha Pengampun dan Penyayang mengampuninya. Tapi ada dosa yang sangat besar sekali yang Allah tidak bakal mengampuni, bahkan ditebus dengan emas sebesar bumi pun tidak diterima. Apa dosa itu? Dosa murtad. Dosa murtad, keluar dari Islam. Dalam surat Al-Imran ayat 85, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yabtaghi khairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Jadi kita kadang melihat infotainment, artis yang dengan dalih mencari agama yang sesuai dengan dia, pencarian akan ketuhanan, pencarian akan agama yang baginya pas. Kalau dia memilih selain Islam, maka tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Masih dalam surat Ali Imran ayat 90, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina kafaru ba'da imanihim summasdadu kufron lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dallun. Artinya, sungguh orang-orang yang kafir setelah beriman kemudian bertambah kekafirannya, maka tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Jadi orang yang murtad, keluar dari Islam, menjadi kafir setelah dia iman. Setelah masuk Islam, setelah iman, dia kafir, keluar dari Islam, murtad, bahkan bertambah kekafirannya, maka tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Disambung dalam ayat 91-nya, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falayyuqbala min ahadihim mil'ul ardi dahabaw wala wif tadabih ulaika lahum adabun alimu wa ma lahum min nasyirin. Artinya, sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tak akan diterima tebusan dari seorang di antara mereka meskipun berupa emas sepenuh bumi. Berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Jadi kalau sudah murtad 2 kali. Jadi begini, orang non-muslim, kafir, masuk Islam. Kemudian dia keluar dari Islam. Dosa besar. Dia bertobat, masuk Islam lagi. Dan dia keluar lagi dari Islam menjadi kafir lagi. Murtad lagi. Maka jika ditebus dengan emas sebesar bumi,
meskipun berupa emas sepenuh bumi untuk menebusnya sekira dia hendak menebus dengan dirinya, mereka itulah tidak dapat diterima tobatnya. Tidak bisa ditebus meskipun dengan emas sebesar bumi. Adakah yang kita ini yang punya emas sebesar bumi? Ini perumpamaan saja. Perumpamaan bahwa meskipun ditebus dengan emas sebesar bumi, tidak bisa. Padahal tidak ada orang yang punya emas sebesar bumi. Jadi ini tidak, maksudnya sudah tidak bisa lagi ditolong. Kalau sudah murtad begitu, murtad 2 kali begitu, sudah tidak bisa lagi ditolong. Ditebus dengan apapun tidak bisa. Dan dia mendapat azab yang pedih dan tak memperoleh penolong sama sekali. Tidak bisa ditolong, tidak bisa ditebus. Itu meskipun dia kemudian hendak menebus dirinya dan bertobat dan mohon ampun seumur hidup, sudah tidak bisa lagi. Pintu tobat tertutup kalau sudah murtad 2 kali. Kalau murtad 1 kali, insya Allah mohon ampun pada Allah masih bisa. Tapi kalau sudah 2 kali murtad, 2 kali keluar dari Islam, maka tidak bisa ditebus lagi. Meskipun tobat seumur hidup. Hati-hati, jangan mempermainkan agama. Mungkin kita melihat infotainment artis berganti-ganti agama, berpindah-pindah agama. Wallahu a'lam bishawab. Itu dosanya, adabnya pedih dan tidak berampun dosanya. Dan bagi yang sudah murtad 2 kali, tertutup pintu tobat. Tidak bisa lagi. Meskipun ditebus dengan emas sebesar bumi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.